sejahtera, kembali lagi di Kompas Berita di mana kami selalu memberikan berita terbaru tentang kebijakan para pemerintah kepada para PNS dan pensiunan PNS. Kali ini kita akan membahas simulasi gaji pensiunan PNS 2025. BKN dorong sistem gaji tunggal ASN. Pegawai negeri sipil PNS yang telah purna tugas tetap berhak menerima uang pensiun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka kepada negara. Besaran gaji pensiunan PNS 2025 ditentukan berdasarkan golongan, masa kerja, dan gaji pokok terakhir yang tercatat di instansi masing-masing. Dan sebelum kita masuk dalam video berikutnya, alangkah baiknya Bapak Ibu memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Tonton video ini jangan kemana-mana, jangan di skip. Di sini kita akan membahas satu persatu. Uang pensiun PNS disalurkan oleh PT Taspe Persero selaku penyelenggara jaminan pensiun. Dengan skema peraturan yang ada, gaji pensiun PNS maksimal 75% dari gaji pokok terakhir. Lantas berapa besar gaji pensiun PNS 2025 dan simulasi perhitungannya berdasarkan golongan. Rincian gaji pensiun PNS 2025 sampai Oktober 2025, pemerintah belum menetapkan kenaikan baru. Artinya nominal uang pensiun PNS masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 dengan rentang sebagai berikut. Golongan 1 mulai dari Rp 1.748.000 sampai dengan Rp 2.256.007. Golongan 2 Rp 1.748.000 sampai dengan Rp3.208.008. Golongan 3 hingga Rp 4.029.006. Golongan 4 Rp 4.957.001. Pencairan dilakukan setiap awal bulan oleh Taspe umumnya pada tanggal 1. Pensiunan diimbau memastikan data administrasi dan proses autentikasi sudah lengkap agar tidak terjadi penundaan. Kenaikan terakhir diterapkan per 1 Januari 2024 sebesar 12%. Pemerintah masih membahas kenaikan gaji PNS 2025. Dan jika disetujui, kenaikan tersebut otomatis akan memengaruhi nominal pensiun. Simulasi perhitungan pensiun berdasarkan golongan dilansir dari Kompas.com Rabu 1-10 Oktober 2025. Gaji pensiunan mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 2017 dan PP nomor 18 tahun 2019. Skema pensiunan PNS ditetapkan sebesar 2,5% dikalikan dengan masa kerja pensiun, lalu dikalikan dengan gaji pokok terakhir. Artinya, PNS yang mengabdi selama 30 tahun akan menerima pensiun sebesar 75% dari gaji pokok terakhir. Sebagai ilustrasi, berikut simulasi perhitungan uang pensiun PNS sesuai rumus resmi Taspen. Golongan 1 sampai D dengan gaji pokok terakhir Rp 2 juta dan masa kerja 30 tahun, 2,5% kali 30 kali Rp 2 juta sama dengan 1.500.000 per bulan. Golongan 2D dengan gaji pokok terakhir Rp 3 juta dan masa kerja 25 tahun, 2,5% kali 25 kali Rp 3 juta sama dengan 1.875.000 per bulan. Golongan 3D dengan gaji pokok terakhir Rp 4 juta dan masa kerja 28 tahun, 2,5% kali 28 kali Rp 4 juta sama dengan Rp 2.800.000 per bulan. Golongan 4E dengan gaji pokok terakhir Rp 5 juta dan masa kerja 30 tahun. 2,5% kali 30 kali Rp 5 juta sama dengan Rp 3.750.000 per bulan. Wacana sistem gaji tunggal untuk kesejahteraan Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Juda Arif Fakrullah menilai perlunya reformasi agar manfaat pensiun lebih adil. Ia mendorong penerapan single salary system ASN, yaitu sistem pengajian tunggal yang menggabungkan gaji pokok dan tunjangan dalam satu komponen. Saat ini pensiun ASN hanya dihitung dari gaji pokok, sementara tunjangan tidak diperhitungkan. Dengan single salary system, gaji dihitung satu komponen dengan tunjangan yang menjadi 75% dari total. Skema ini lebih sederhana dan lebih adil bagi ASE dan pensiunan, kata Juda dikutip dari Kompas.com Selasa 7 Oktober 2025.
Dan menambahkan, sistem baru ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ASE, terutama bagi golongan 1 dan 2 yang selama yang menerima manfaat bersih relatif kecil. Ia berharap pemerintah melalui Menteri Keuangan dapat memberikan perhatian lebih besar pada kesejahteraan AS. Apanya, Menkeu yang baru dapat memberikan keberpihakan lebih besar terhadap kesejahteraan ASE, termasuk memastikan TPP di daerah dapat dibayarkan secara rutin dan mencukupi. Ujarnya. Selain itu, mereka menargetkan bahwa agar saat ASN pensiun maka SK dapat kembali ke tangan mereka dan bukan diperpajak karena hutang. Sekian informasi yang saya bagikan ini, semoga bermanfaat bagi Bapak pensiunan PNS dan PNS yang masih aktif. Sebelum saya mengakhirinya, alangkah baiknya Bapak Ibu memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.